Halo, selamat malam. Balik lagi bareng aku Ayin di podcast Kim Info Rank Tegal Gede Jember di segmen reguler. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tidak hanya di Kim tapi juga di Kelurahan Tegal Gede. Dari teman-teman KKN kolaboratif. Ini dia Mas Dedi. Halo. Halo semuanya, ya Mbak. Oh iya nih Mas Dedi. Mas Dedi dari KKN kolaboratif. Dari Dua kolaboratif 3, kolaboratif tiga. ketiga. Kalau boleh tahu nih Mas Dedi, teman-teman Mas Dedi ini ada berapa orang dan dari universitas mana saja? Baik, izin. Yang pertama untuk jumlah dari teman-teman KKN ada 16 Mbak. 16. Dari 16 itu dari 5 universitas. Yang pertama dari Unipar 7 anak, dan dari Muhammadiyah Unmu ada 1 anak. Terus dari Muhammad Seruji ada 3 anak, dari UNED 2 anak. Kurang lebihnya Oke. seperti itu Mbak untuk jumlahnya. Total 16 16 teman-teman ya. teman-teman. Kalau boleh tahu program kerja apa nih yang teman-teman KKN bisa lakukan gitu di KKN kolaboratif ini di Oke, Tegal Gede? oke, Mbak. Untuk proker dari teman KKN sendiri ini kurang lebihnya ada 4. Ada 4. Ada 4. Yang pertama pengolahan pupuk organik cair. Untuk pupuk organik cair sendiri itu upaya mengurangi sampah organik di kalangan rumah tangga dan kafe, Mbak. Karena kita melihat juga ya Mbak ya, untuk di daerah Tegal Gede sendiri ini ya. masih banyak UMKM, Mbak. Iya, banyak termasuk banget ya, UMKM di sini. termasuk terbanyak ya Mbak ya, Iya. daripada Sumbersari. Oke. Kalau bisa kita katakan kedua lah. Iya. Karena untuk sampahnya terbanyak itu Lumayan ya. lumayan nih Mbak Lumayan ya. ya. Lumayan banyak lah. Jadi mungkin dari situ dari teman-teman KKN punya niatan untuk menanggulangi sampah organik tersebut. Yang biasanya 1 hari itu mengeluarkan 1 kilo, bisa kita kurangi lah setengah kilo untuk sampahnya. Tujuannya seperti itu. Ya, tujuannya seperti itu. Dan untuk yang kedua, menghidupkan kembali kolam ikan di depan. Kolam ikan, oh ya bagus nih. Iya. Tapi jangan dibuat pancing ya, teman-teman. Dan kalau untuk kolam di depan itu enggak Kak, untuk apa ya Mbak namanya ya? Lebih ke untuk sebagai patokan lah. Apakah air sungai itu tercemar atau enggak? Kan kita kasih ikan toh. Kalau memang air sungai itu tercemar, berarti ikan itu bakalan mati Mbak. Ya, ikannya mati. Jadi patokannya kalau ikannya mati, sungainya tercemar. Jika ikan itu masih hidup, masih bisa berkeliaran, berarti sungai itu masih aman. Masih aman. Okay, masih aman. Okay. Ikannya ikan apa nih Mas kalau boleh tahu? Kalau ikannya sendiri itu apa ikan mas, ikan koi? Oh, bisa macam-macam sih Mbak. Bisa ikan hiu. Enggak ya? Enggak ikan hiu. Sebenarnya ada sih dari Pak RT kemarin. Mau dikasih hiu tuh Mas? Oh boleh Pak, bagus malah. Hiu air tawar. Boleh. Tapi lebih ke mungkin nila Mbak. Nila, gurami, lele. Tapi ada saran juga dikasih belut. Besar. Belut? Nggih, ikan belut. Boleh. Ya bisa deh. Itu. Untuk selanjutnya ini pendataan rumah kos. Terus UKM, terus apa namanya lagi Mbak ya? Stunting. Nanti kita data juga. Dan anak yang putus sekolah. Mungkin ya putus sekolah kita data juga. Kenapa? Yang pertama untuk rumah kos, tidak menutup kemungkinan rumah kos di Tegal Gede sendiri ini termasuk banyak juga, karena di samping apa namanya dekat dengan kampus, universitas ya. Dekat dengan kampus, jadi mahasiswa mesti cari lah Mbak. Terus UMKM juga banyak. Nah, terus niatannya kenapa kami ingin mendata kembali lagi untuk kayak tahun kemarin kan juga didata juga katanya pengennya apa namanya kelurahan ini menyediakan market Mbak. Iya. Ya, rumah lah, portal, menjadikan portal. Jadi kita datakan, kita masukkan portal.
Jadi orang luar yang mau mengakses Tegal Gede Lebih mudah. lebih mudah, nggak harus jalan-jalan, nggak harus kemana-kemana. Jadi wes Dia tinggal lihat akses portalnya. Tegal Gede Oh iya, keluaran. Nanti tapi bagus bagus. kenapa kok juga dikasih apa namanya Mbak Yo? Di data juga nanti untuk perubahan kan mesti ada Mbak. Mungkin rumah kosnya dirubah, tempatnya, warnanya, terus harga yang lebih Mbak. Soalnya per tahun juga naik. Iya, Lah yang nggak nentu. yang mau mengedit itu apa lebih apa ya, Mbak ya? Mengganti harga itu nanti langsung dari Pak kosnya sendiri atau Ibu kosnya sendiri. Untuk di portalnya cuma menyediakan saja, lebih mudahnya seperti itu, Mbak. Itu yang Terus ketiga. yang ketiga, Yang keempat, yang terakhir mungkin hidroponik, Mbak. Mau hidroponik. ngidupin hidroponik. Nanti kita kasih sosialisasi juga. Sebenarnya semuanya kita kasih sosialisasi. Oke. Tapi hidroponik ini lebih ke apa ya namanya ya, Mbak ya? Lebih ke tujuan juga. Tujuan proker yang diutamakan. Diutamakan. Iya, kenapa? Hidroponik ini lebih mudah sebenarnya, Mbak. Tapi cuma pembuatannya agak sulit. Makanya nanti kita buat sesimpel mungkin. Ya, kita buat sesimpel mungkin. Terus ada nih Mbak, mungkin kan nanti dari teman-teman KKN juga mau buat produk. Nanti izin untuk teman-teman yang di luar sana di daerah Tegal Gede bisa membantu membuat produk. Mensupport. Ya, mensupport, membuat produk Mbak. Produknya itu lebih ke gizi, makanan bergizi. Oh, makanan bergizi. Tapi dari ikan, lele. Oh. Jadi kita membuat nugget dari lele. Oh, belum pernah dengar nugget lele ya teman-teman. belum. Adanya puding lele kemarin yang puding viral lele. di TikTok ya. Ya, mungkin seperti itu Mbak. Kalau masalah proker dari kami, mungkin gimana-gimananya nanti. Sebenarnya proker ini masih tidak paten nih Mbak. Bisa relatif sifatnya, masih bisa berubah, masih sesuai kebutuhan nanti ke depan ya. Kebutuhan nanti ke depan. Seperti itu Mbak. Jadi kalau sudah ada nih prokernya, gimana caranya teman-teman KKN ini untuk mensosialisasikan? Nah, gini, untuk mensosialisasikannya nanti kami punya pandangan dari teman-teman KKN, punya pandangan. Nanti pengen bantuan dari Karang Taruna. Nah, dari Karang Taruna sendiri nanti kita hidupkan kembali. Karena kenapa? Kami di KKN sini cuma 35 hari, Mbak. 35. Lebih. Jadi kan kami sudah banyak melakukan proker, jika tidak ada yang menjalankan, jadi kan percuma. Iya. Jadi untuk menjalankan untuk semua proker, nanti kami minta bantuan Karang Taruna. Boleh. Karang Tarunanya bisa nanti lah ngobrol-ngobrol sama teman-teman KKN. Boleh. Bagus ya teman-teman prokernya di KKN Kolaboratif 3 ya. Kolaboratif 3. Oke, mungkin udah beberapa menit kita berdiskusi. Semoga proker dari KKN 238 ya. 238. KKN Kolaboratif 238 ini bisa berlangsung dan juga bisa mengurangi sedikitnya sampah-sampah yang ada di Tegal Gede. Amin. Utamanya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya. Makasih.